Bukan rahasia lagi jika horor menjadi salah satu genre film favorit bagi masyarakat Indonesia. Hal itu nggak terlepas dari banyaknya film-film horor yang laku keras sejak penayangan perdananya di bioskop. Yang terbaru mungkin ada film horor KKN di Desa Penari yang mencatat rekor baru sebagai film dengan paling banyak ditonton sepanjang sejarah perfilman tanah air. Namun ternyata bukan hanya film KKN di Desa Penari aja film horor yang sukses meraih banyak penonton. Masih banyak film-film horor Indonesia yang sukses mencuri perhatian semua penikmat film horor terkhusus di Indonesia sendiri. Oke, masih bersama gue lagi Are and welcome back to the next cinema channel. So buat kalian semua penikmat film yang masih bingung mau nonton film apa, kalian juga harus subscribe dulu channel ini dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah langsung aja kita masuk ke list filmnya. Langsung aja kita menuju ke film yang berhasil menembus rekor film paling banyak ditonton selama ini. Bukan cuma berkat hype yang digadang-gadang kisah nyata dari salah satu tweetan salah seorang akun di Twitternya, tapi berkat acting semua pemain yang pastinya berhasil mencuri hati penontonnya. KKN di Desa Penari menceritakan tentang 6 orang mahasiswa yaitu Nur, Bima, Ayu, Widya, Anton, dan Wahyu yang mendatangi sebuah desa terpencil untuk menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh kepala desa setempat, Pak Prabu, karena mahasiswa tersebut telah diingatkan untuk menjaga sikap mereka selama berada di desa tersebut serta mematuhi sejumlah aturan yang telah secara turun-temurun diikuti oleh masyarakat sekitar guna menghormati leluhur mereka. Dan sialnya keanehan demi keanehan nuansa mistis mulai terjadi, khususnya kepada Nur dan Widya yang seringkali merasakan diri mereka didatangi oleh sosok penari cantik yang sangat misterius. Jujur untuk jalan ceritanya sendiri sebenarnya kita sebagai penontonnya masih menyimpan banyak tanda tanya sampai setelah menonton film yang satu ini. Akan tetapi KKN di Desa Penari baru benar-benar mampu menghadirkan kualitas cerita yang solid pada paruh ketiga ceritanya sendiri, di mana alur misterius telah terungkap dan mampu memberikan sentuhan emosional yang mumpuni bagi sejumlah karakternya sendiri. Satu adegan yang melibatkan penampilan Agni Hekyu menari sambil menangis dalam mewujudkan esensi ketidakberdayaannya itu, karakternya tampil begitu menonjol dan gak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Awi Suryadi menurut gua sutradara yang cukup baik. Dia bisa gue bilang berhasil untuk mengarahkan ataupun memberi sentuhan yang berbeda untuk genre horor. Kalian akan mendapatkan itu di ujung-ujung film. KKN di Desa Penari tayang perdana pada 30 April 2022. Film yang berhasil meraup sejumlah penonton kurang lebih 7.777.000 ini berhasil di rating IMDb sebesar 6,3 dari 1.200 pengguna akun serta dilabeli remaja. Sebuah film remake yang mengambil judul sama dengan film terdahulunya yang tayang di tahun 1980-an. Setelah mengumpuli penonton lebih dari 4 jutaan, film yang satu ini memiliki prequel yang sekarang masih tayang di seluruh bioskop Indonesia. Pengabdi Setan menceritakan tentang Rini beserta bapak, ibu, dan ketiga adik laki-lakinya terpaksa tinggal di rumah neneknya di luar kota setelah rumah mereka dijual untuk pengobatan sang ibu. Ibunya sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya sehingga keluarganya itu mengalami krisis finansial. Setelah ibunya meninggal, ayah Rini pun pergi untuk sebuah pekerjaan. Teror mulai muncul, sosok hantu perempuan menyerupai ibu mereka menghantui Rini dan adik-adiknya. Film Pengabdi Setan benar-benar menawarkan horor yang bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dari awal film sampai akhir, ketegangan penonton gak bakal dibikin berhenti oleh sutradara Joko Anwar yang sebelumnya juga sukses membawakan film-film dengan genre tersebut. Alur cerita yang ditawarkannya juga cukup jelas, apalagi semua karakternya digambarkan dengan sangat detail. Semua departemen acting di film ini bisa gue bilang sukses, mulai dari ibu yang diperankan Ayu Laksmi sampai Ian kecil yang diperankan oleh Aditya. Gue gak ngerti lagi, ini mungkin film horor pertama Indonesia yang berhasil mencuri perhatian gue ya. Bisa jadi ini salah satu film horor favorit gue sendiri. Pengabdi Setan tayang perdana pada 28 September 2017. Film yang menawarkan berbagai kelebihan ini berhasil mendapatkan rating dari IMDb sebesar 6,5 dari 8.000 pengguna akun serta dilabeli dewasa.
Masih sama dengan film sebelumnya, film yang satu ini juga merupakan adaptasi dari film terdahulunya dengan karakter yang cukup mirip. Bukan cuman bakalan memberikan kesan horor yang creepy, tapi juga berbagai komedi turut mewarnai jalan ceritanya sendiri. Susana Bernapas Dalam Kubur berkisah tentang Susana yang sedang mengandung setelah 5 tahun menanti bersama pasangannya yaitu Satria. Keduanya bersukacita hingga satu insiden di satu malam membuat semua yang indah itu jadi hancur. 4 karyawan pabrik yaitu Jonal, Umar, Gino, dan Dudun menjera dan merampok rumah di saat Satria ditugaskan keluar kota. Film Susana Bernapas Dalam Kubur bisa gue bilang menggunakan sentuhan masa lalu yang cukup unik. Anggi Umbara beserta Rocky Soraya sebagai direkturnya juga yang pada awalnya dipercayai membawakan film ini, dan menurut gue berhasil menempatkan berbagai elemen komedi di tengah ketegangan film Susana ini. Penyajian film ini sebenarnya cukup baik dan mampu menghadirkan ketegangan yang sangat mencengkam. Nggak lupa juga ada nama Luna Maya yang semuanya paket komplit di film ini. Dia cukup lihai memerankan karakter yang dia mainkan dan bisa dibilang 80% hampir mirip. Dipasangkan juga dengan Herjunot Ali yang karismanya nggak pernah ada habisnya, menambah film ini laris di pasaran. Susana Bernapas Dalam Kubur tayang perdana pada 15 November 2018. Film remake yang berhasil memberikan kesan creepy sama halnya dengan film terdahulunya ini berhasil di rating IMDb sebesar 5,5 dari 900 pengguna akun serta dilabeli dewasa. Salah satu film yang masih satu universe dengan Danur, tokoh hantu yang ditulis Risa Saraswati ini memang menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu di tahun 2022 ini. Bukan cuman semua tokohnya aja yang mencuri perhatian, tapi ceritanya juga yang digadang-gadang cukup menarik. Ivana mengisahkan tentang teror hantu Ivana, seorang perempuan noni Belanda yang berambut pirang. Dia beserta keluarganya diceritakan begitu baik kepada rakyat pribumi, namun kebaikannya itu justru nggak terbalaskan. Bahkan Ivana akhirnya mengalami kematian tragis karena dibunuh tentara Jepang saat perpindahan kekuasaan pada tahun 1943. Ironisnya kematian tersebut ada campur tangan dari para pribumi sendiri, kaum yang sangat dia cintai. Alhasil Ivana pun menjadi arwah penasaran, bahkan dia bersumpah akan membalas dendam ke kaum yang dianggap telah berkhianat dan membuatnya meninggal. Yang paling menyeramkan dari film Ivana ini adalah hantu Ivana yang gak sekedar bergentayangan dan menghantui penghuni panti, tapi dia juga membunuhnya satu persatu. Dan Kimo selaku sutradaranya benar-benar gak nanggung-nanggung memberikan scene yang cukup brutal, sadis yang bikin ngilu semua penontonnya. Selain disajikan dengan adegan-adegan brutal, Kimo juga menghadirkan sesuatu yang segar secara sinematografisnya. Apalagi syuting yang dilakukan di Cirebon ini benar-benar memberikan kesan yang cukup seram. Ditambah lagi akting brilian dari aktris cantik yaitu Caitlin Halderman yang berhasil membawakan karakternya itu ke dalam film ini. Itu pokoknya keren banget sih. Ivana tayang perdana pada 14 Juli 2022. Film horor terbaru yang berhasil mengantongi 2.700.000 lebih penonton ini berhasil di rating IMDb sebesar 6,3 dari 200 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film yang satu ini mengambil tagline I Can See Ghosts yang mempresentasikan kisah misteri di balik filmnya. Filmnya akan mengikuti perjalanan seorang anak indigo yang diberi keistimewaan dapat melihat makhluk-makhluk astral yang gak kasat mata. Danur berkisah tentang seorang gadis indigo bernama Risa yang sejak kecil selalu merasa kesepian. Ayahnya yang bekerja di luar negeri hanya mengunjunginya selama 6 bulan sekali, sementara ibunya yaitu Ellie bekerja sebagai seorang guru. Saat berusia 8 tahun, Risa berharap dapat memiliki keinginannya terkabul. Dia akhirnya mempunyai 3 orang teman sebaya bernama William, Jensen, dan juga Peter yang muncul secara tiba-tiba. Nah, yang harus kita apresiasi dari film ini sendiri menurut gue pribadi ada pada jajaran pemainnya. Prilly benar-benar bermain cukup cemerlang seperti biasanya. Sementara Sarefa Danis yang berperan sebagai hantu jahat bernama Asi menunjukkan performanya yang gemilang. Tanpa banyak kata, Sarefa mampu tampil cukup maksimal. Bahkan di awal kemunculannya aja sebelum menunjukkan wujud aslinya, Sarefa mampu memperlihatkan kengerian di balik ekspresinya yang datar itu. Awi Suryadi juga tepat banget dalam memilih karakter yang siap membawa filmnya ini ke puncak atau yang banyak diminati semua penikmat film. Untuk ceritanya sendiri kalau bisa gue bilang simple dan masih masuk akal. Danur tayang perdana pada 12 Agustus 2016.
Film yang mengambil tema anak indigo ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 5,6 dari 12.000 pengguna akun serta dilabeli dewasa. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor yang paling seru banget pokoknya. Kalian semua wajib banget nonton film-film yang ada di list kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Aris, see you in the next film.